Oke, jadi sesuai janji ya, gue bikin video mengenai cara kita menemukan sebuah saham yang untuk diinvestasikan jangka panjang. Oke, jadi sebelum kita mulai, kita pahami dulu sebuah konsep yang namanya investasi ya. Jadi investasi itu kita berbicara mengenai sebuah kenaikan aset. Ya, jadi kita misalnya sekarang taruh uang 10 juta misalnya. Nah, kedepannya uang itu bertumbuh menjadi 12 juta atau bahkan 15 juta atau mungkin cuma 11 juta. Ya, itu yang namanya investasi. Nah, kalau di saham, cara kita bisa mendapatkan keuntungan seperti yang sering gue bilang, ada dua cara. Ya, pertama dengan cara capital gain, yaitu kenaikan dari sebuah saham. Misalnya kita perhatiin, misalnya Telkom naik nih dari harga 3.000 ke sekarang di 4.000 ya. Jadi kita anggapan dari 3.000 ke 4.000 ya sekitar 30%. Oke, anggapan sekitar itu ya. Nah, itu yang namanya capital gain. Nah, cara kedua adalah kita memegang saham Telkom dan kita mendapatkan dividen. Nih, ini ada pembagian saham Telkom. Bulan 6 tanggal 9 ada Rp168 per lembar saham. Oke? Nah, jadi harus dipahami dulu konsepnya bahwa mendapatkan cuan dari saham itu ada dua cara. Dari capital gain, kenaikan harga saham, ataupun dari dividen. Nah, sedangkan kalau untuk investasi, ya, untuk investasi, yang benar-benar kita sebut sebagai investasi adalah ketika kita mendapatkan yang namanya passive income. Oke, jadi tanpa kita perlu bekerja, uang itu bakal tetap ngalir, bakal tetap masuk. Oke, nah kriteria untuk saham investasi itu ada dua. Yang pertama adalah pertumbuhan dari perusahaan itu harus ada. Oke, jadi sebuah perusahaan harus mencetak keuntungan yang terus-menerus, yang naik kalau bisa. Dan yang kedua adalah perusahaan itu harus membagikan dividen. Oke, harus membagikan dividen. Kenapa harus bagi dividen? Kenapa nggak ngambil perusahaan yang kayak misalnya kayak Friend? Ya, nah Friend kalau kita perhatiin ya memang secara laporan keuangan mulai membaik. Oke, tapi kenapa nggak boleh diinvestasikan atau belum saatnya lebih tepatnya? Daripada kita ngomong nggak boleh, lebih tepatnya adalah belum saatnya. Mengapa begitu? Karena Friend, kita pasti otomatis nggak mau investasi di perusahaan yang anggapannya belum untung, pertama. Dan yang kedua, kita nggak mau investasi di perusahaan yang belum membagikan keuntungan kepada investor. Itu pasti kita nggak mau dong, ya kan? Nah, maka dari itu kenapa nggak di Friend? Karena alasan terutama adalah Friend belum membagikan dividen. Oke? Nah, jadi itulah beberapa alasan yang kita pakai mengapa harus investasi di perusahaan yang anggapannya ada dividennya. Kenapa begitu? Karena kalau nggak bagi dividen, berarti kita kan hanya mengharapkan dari harga Friend yang naik, ya. Kita perhatiin harga Friend. Oke? Nah, perhatiin harga Friend yang naik. Nah, kalau misalnya kita investasi, terus kita beli di 150, oke? Nah, kita nggak tahu ini harga Friend bakal turun sampai kapan, itu pertama. Kita nggak tahu harga Friend bakal kapan bakal naik di atas 150. Itu hal yang kita nggak ketahui, ya kan? Nah, maka dari itu disarankan untuk tidak investasi di Friend. Itu alasannya, karena kita cuma mengharapkan untuk Friend, anggapan kita beli di sini ya. Kita beli di 150 anggapan. Oke. Nah, berarti kita cuma mengharapkan untuk Friend dari 150 naik ke anggaplah 180. Oke. Jadi kita cuma mengharapkan 20% dari capital gain. Tetapi kalau kita investasi yang benar-benar kita mau invest ya. Nah, kalau kita berbicara invest berarti otomatis jangka waktu mungkin bisa sekitar 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun. Ya, anggapan kita investasi untuk uang anak sekolah, untuk uang anak kuliah. Atau misalnya anggapan kita investasi untuk dana pensiun, ya. Nah, kita harus cari perusahaan yang bisa naik, bisa mendapatkan capital gain, plus bisa juga membagikan dividen. Oke, jadi di sini ada gue kasih beberapa saham ya yang cocok untuk investasi menurut pandangan gue. Kenapa begitu? Ya, beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan ini memang membagikan dividen yang stagnan atau stabil atau bisa naik juga. Dan yang kedua, perusahaan ini secara perusahaan sehat, secara laporan keuangan sehat, secara pendapatan sehat. Oke. Nah, yang pertama ada saham ADMF. Oke, ADMF kita perhatiin dulu dia bergerak di bidang apa, ya. Nah, ADMF kan sebagai financing company ya. Kita perhatiin secara EPS stabil naik, tapi 2020 turun, 2021 turun, ya memang karena COVID, penjualan mobil juga agak berkurang, nggak masalah, tapi setidaknya dia membagikan konsisten
membagikan dividen yang konsisten. Oke. Nah, cara melihatnya gimana? Kita perhatiin di bagian yang namanya dividend yield. Oke. Dividend yield adalah keuntungan yang kalian dapatkan dari dividen di harga sekarang. Jadi misalnya kalian beli ADMF di harga segini, oke, ntar ketika dia membagikan dividen yang sama dengan tahun sebelumnya, kalian bakal mendapatkan dividen ya sekitar 6%. Oke. Nah, ketika invest di saham, dari pandangan gua ya, ini dari pandangan gua ya, mungkin beberapa orang di luar bisa punya pandangan berbeda ya. Dari pandangan gua adalah dividennya harus lebih tinggi daripada yang namanya deposito ataupun obligasi. Kenapa? Karena di sini ada risk. Berbeda dengan deposito atau obligasi yang risknya sangat minim atau bahkan nggak ada. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Suku bunga deposito berapa sekarang? Sama suku bunga obligasi. Oke. Nah, deposito kita anggapan per hari ini ya, per 22 November ya. Ya, dianggapan 12 bulan ada yang 3,75. Yang kita anggap paling tinggi ada 4%. Nah, kita ambil yang paling tinggi aja 4% ya. Anggapan segitu. Ini bahkan ada yang 5% nih. Cuma kan banknya kurang ternama gitu, jadi nggak mungkin nggak semua orang berani ya. Paling kan kita ambil di bank-bank yang agak jelas aja ya, mungkin Bank Mandiri atau BRI atau BCA dan sebagainya. Oke, kita ambil rata-rata di 4%. Obligasi. Nah, berapa suku obligasi pemerintah? Kita lihat yang terakhir ya. Oke, di sekitar 7,5%. Oke, 7,5%. Cuma kan ini jarang juga nih dapat 7,5%. Kemungkinan kan biasa rata-rata di sekitar 5%-an. Oke. Nah, maka dari itu kita tariklah yang setidaknya di sekitar sana atau bahkan kalau bisa lebih tinggi. Nah, oke, kenapa ADMF? ADMF 6,6% plus dengan kemungkinan ke depannya kalau misalnya ekonomi membaik, penjualan mobil mulai berjalan lagi, ini pendapatan bisa naik. Ya, pendapatan bisa naik, otomatis dividen juga bisa naik. Ya, maka dari itu kayak gue bilang lagi, ini investasi jangan dilihat hanya untuk setahun. Harus dilihat mungkin sampai 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada Bank BCTM. Oke, Bank BCTM mungkin agak sepi ya yang mau yang invest ke sini, tapi sebenarnya ini bank yang menarik kalau kalian perhatiin. Secara pendapatan kalian perhatiin naik terus, bahkan di masa Covid juga masih naik. Dividen dia membagikan juga naik terus ya. Oke. Naik terus, menarik dengan dividen yield 6,47%. Oke, jadi di sini kalau kalian beli saham BCTM sekarang, dividen yang akan dapatkan adalah 6,47%. Dengan kemungkinan apa? Harga bank BCTM bisa naik lagi ke depannya ya. Karena kalau kita tarik mundur ke 1 bulan, kita tarik mundur ya. Nah, bank BCTM tuh naik terus harga sahamnya. Ya kalau kita ngomong 5 tahun harusnya di harga 1.200 ya wajar aja, masih bisa. Gitu. Oke. Jadi untuk yang kedua BCTM. Nah, yang ketiga ada saham invest BBRI. BBRI juga bisa. Kenapa? Karena secara bisnis BBRI juga masih bagus ya. Ini secara bisnis bank mikro retail, jadi menarik. Terus juga rutin bagi dividen. Ya memang di sini kekurangannya apa? Dividen yield lebih kecil ya dibanding bank-bank lain, dibanding BCTM sama ADMF. Tetapi yang ini kita lihat adalah prospek ke depan. Ya, prospek ke depan Bank BRI apakah masih bisa berjalan atau enggak? Kalau masih bisa, ya harusnya masih bisa sih. Jadi ya invest di BBRI ya harusnya oke. Nah, terus BCA. Nah, BCA juga agak mirip tipenya dengan BRI. Kenapa gue bilang begitu agak mirip? Karena kalau kalian perhatiin ya, Bank BCA adalah sebuah bank yang memang bank consumer, ya bank consumer, tapi memang digunakan oleh banyak masyarakat. Ya, kalau digunakan otomatis ya secara prospek bisnis ke depannya ya bagus. Toh lagian juga secara capital gain, kalau IHSG mau naik juga BCA juga harus naik gitu. So ya secara manajemen juga oke. Memang dividen yieldnya cuma 1%, cuma kita lihat adalah prospek ke depan untuk Bank BCA. Perusahaan yang sehat, perusahaan yang bagus, perusahaan yang chances untuk dia bisa bangkrut itu sangat kecil, kita bisa ngomong sangat minim. Oke. Yang kelima, ICBP. Nah, sama juga dengan Bank BCA. Ini juga pendapatan naik terus ya ICBP ya. Karena kemarin udah akuisisi Pine Hill, laporan keuangannya udah digabung juga ya dividen yield tapi cuma 2%. Tapi balik lagi, ini adalah sebuah produk yang digunakan oleh
masyarakat di Indonesia. Oke, jadi kita harapkan adalah kedepannya ya laporan keuangan naik terus, ya EPS-nya naik, dividen per share-nya juga naik. Untuk investasi ya anggapan bahasa simpelnya gini, bahasa yang sering orang luar sebut ya, siapa sih yang nggak makan Indomie? Nah itu. Oke, ini yang keempat. Yang kelima ada EKAT. Nah EKAT perusahaan perekat ya, perusahaan perekat kedepannya ya banyaknya online shop, banyaknya bisnis yang secara online, pengiriman barang ya pasti kan butuh perekat ya. Atau kita perhatiin juga secara laporan keuangan juga sehat, bahkan dari 2018 sampai sekarang naik terus, dividen juga naik terus, yield 3%, not bad ya. Harusnya harga saham juga bisa naik. Oke. Ini yang ke berapa nih? Ke-6 ya berarti ya. Oke. Nggak usah terlalu banyak lah, kita kasih 7 aja ya. Oke. Yang terakhir ada saham untuk invest jangka panjang ya, yaitu Hexa. Kita perhatiin Hexa nih. Hexa ini lebih ke arah kita mau ngambil dividen sebenarnya. Karena ya kita lihat laporan keuangannya juga naik terus ya. Sampai sekarang naik terus. Dividen per share-nya juga naik terus. Nah, payout ratio-nya di sekitar 26%. Oke. Tapi kenapa 26% ini gua rasa jangan terlalu expect untuk tahun depan. Karena tahun lalu dia membagikan 183%, yang berarti dia ada ngambil uang cash untuk dibagikan ke dividen. Oke. Nah, kedepannya selama uang cashnya masih banyak ya, masih berlebih ya, kemungkinan dia bakal bagi lebih juga. Cuma Hexa kalau kalian perhatiin sama invest ya. Nah, dari bulan 8 ya, dari 3.400 naik sampai ke 5.000. Ya, dia bagi dividen di sini kalian dapat yang sekitar 20%. ARB sekalipun sekarang udah mau balik lagi, udah di 4.600. So ya, ini untuk investasi sih menarik jangka panjang. Yang penting apa kalau kalian invest adalah kalian perhatiin laporan keuangannya. Jangan sampai laporan keuangannya itu memburuk gitu. Yang penting tetap naik ataupun stabil. Oke, ada dua lagi di bagian consumer ya. Rata-rata saham consumer itu sih lumayan menarik untuk invest ya. Sido juga menarik. Nah, kalau kalian perhatiin Sido juga laporan keuangan naik terus. EPS naik terus. DPS juga masih dibagikan, cuma ya nggak naik ya. Cuma stagnan, stabil. Yield 3%. Nah, cuma saham ini ya cenderung agak lambat. Ya, jadi memang kalau misalnya mau kalian investasikan, harus investasi yang lumayan agak panjang. Atau produk-produknya juga ya lumayan digunakan kan untuk farmasi dan segala macamnya. Sama satu lagi ULTJ. ULTJ ini perusahaan yang lumayan oke sebenarnya ya. Memang oke, cuma tahun lalu nggak bagi dividen juga. Nah, laporan keuangan EPS naik, ini wajar ya karena kan nggak bagi dividen, dibagikan ke equity, harusnya masih bisa naik. Tapi yieldnya kecil. Nah, ini permasalahannya. Cuma untuk invest jangka panjang, untuk mengharapkan dari capital gain ini juga menarik. Secara bisnis, oke. Gitu. Ya, jadi itu aja saham-saham yang menurut gua cocok untuk diinvestasikan ya, berdasarkan perusahaannya, berdasarkan bisnisnya, berdasarkan dividennya. Oke, kalau mau ngincer dividen, kalian bisa ngincer nih MPMX. MPMX juga sering bagi dividen yang tinggi ya. Cashnya juga berlimpah, cashnya juga gede. Yieldnya kemarin tahun lalu 13% ya. Kan dengan pembagian 425%. Berarti kan dia ada ambil cashnya. Ya, cuma untuk ambil momentumnya, pasti banyak yang mau ngincer dividen dari MPMX. Jadi gue ingetin sekali lagi adalah mau investasilah di perusahaan-perusahaan yang memang secara laporan keuangan sehat, secara EPS sehat, secara perusahaan bertumbuh, dan juga yang paling penting adalah perusahaan itu harus bagi dividen. Jangan investasi di perusahaan-perusahaan rugi. Kalau misalnya contoh apalagi perusahaan yang baru IPO ya, kalau yang baru IPO menurut gue belum layak untuk kalian investasikan. Kenapa? Karena ya belum jelas ini stabilnya gimana. Ini perusahaan tujuannya mau ngapain IPO, kita belum tahu. Oke? Mending prefer saham-saham yang memang cenderung harganya udah agak mahal. Ya kayak contoh yang udah di 8 ribuan, 7 ribuan. Tetapi memang tujuan kita, view kita adalah jangka panjang. Oke? Ya, jadi gitu aja saham-saham invest. Ya semoga ya gini, kalau kalian udah beli sekalipun, udah download video ini, udah invest sekalipun, tetap setiap 3 bulan setelah laporan keuangan keluar, kalian harus pantau lagi. Kalian harus review apakah perusahaan ini masih sesuai
sesuai, masih on track istilahnya gitu. Kalau udah nggak on track, mendingan ya mungkin memang harus cabut, ya cabut, ganti ke perusahaan yang memang masih on track, yang masih perusahaan-perusahaan yang jelas gitu. Oke. Tapi kalau kayak BCA, ICBP ya itu perusahaan-perusahaan yang memang stabil, jadi ya masih oke. Oke, gitu aja untuk video hari ini ya. Jangan lupa share untuk teman-teman kalian yang mau invest ya. Jadi mereka paham mau beli saham apa, nggak sembarang beli, jangan malah tiba-tiba beli saham Pura lah, Kebak, dan sebagainya macamnya. Karena kalian kalau invest, kalian nggak melihat yang namanya saham ARA gitu. Kalian nggak lihat saham ARA. Kalian mau lihat BCA ARA itu hampir 99% impossible gitu. Mulai ICBP ARA ya 99% impossible juga. Tapi yang ini adalah view kalian untuk beberapa tahun ke depan. Oke. Saham-saham yang gue sebut di sini ya view-nya lebih mungkin 5-10 tahun, ya minimal 3 tahun lah. Oke, itu aja. Thank you.